Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah untuk web programming ini ya. Oke, di pertemuan-temuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana bentuk dari CRUD ya, bagaimana meng-create data, menampilkan data, update data, dan delete data. Sampai terakhir kemarin sebelum UTS kita buat proses untuk menghapus data ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana proses untuk eh, menggabungkan data ya, bagaimana proses untuk menggabungkan data. Kalau di namanya disebut dengan join tabel ya, menggunakan fungsinya namanya adalah join tabel. Nah, namun di materi kali ini saya tidak akan gunakan join tabel itu karena saya di sini akan menjelaskan cara menggabungkan data yang lebih simpel ya daripada menggunakan join tabel. Karena kalau misalkan kita menggunakan join tabel agak sedikit rumit sih sebenarnya menurut saya ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan data, kita bisa menggunakan konsep seperti ini nanti ya, konsep yang saya ajarkan ini nantinya. Oke, eh kali ini saya akan buat dulu proses ya, karena kalau di sini untuk menggabungkan data itu ya, join tabel ya, menggabungkan tabel itu maksudnya di sini adalah kita punya dua buah data pada tabel yang berbeda gitu ya. Nah, namun data ini akan kita gabungkan menjadi satu ya, kita gabungkan menjadi satu dia nantinya. Nah, jadi bagaimana cara menggabungkannya yaitu dengan menggunakan eh, konsep join tabel ya. Teman, sekali lagi saya tidak akan menjelaskan fungsi dari join tabel itu, tapi saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya konsep dari join tabel itu lebih mudah lagi gitu nantinya ya. Oke, langkah pertama kita sudah ada punya data produk ya. Di data produk kita sudah ada punya kategori. Sebelumnya untuk di kategori ini, kalau kita ingin membuat kategori ya, milih kategori ini kan kita bikin secara manual ya sebelumnya ya. Oke, kita akan coba lihat codingannya. Oke, di admin itu ada di data produk add. Ya, kita bikinkan sebelumnya secara manual di sini ya, secara manual. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita update kategorinya ya, otomatis kita masuk ke dalam codingan gitu. Nah, hal ini sebenarnya tidak efektif. Jadi, supaya tidak efektif, kita tambahkan sebuah tabel yang namanya adalah tabel kategori produk. Nah, jadi nanti kita bisa mengupdate terus tentang kategorinya dan itu akan langsung nyambung secara otomatis ke dalam produk kita nanti. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, langkah pertama tentu kita bikinkan yang namanya tabel dulu, tabel kategori produk di dalam database kita, yaitu eShop di sini ya. Oke, kita klik new. Oke, lalu di sini kita akan bikin namanya ID kategori, ID underscore kategori. Lalu di sini ada nm underscore kategori, dan di sini ada alamat, ya. Lalu di sini kita kasih integer saja. Nama kategori kita ganti jadi varchar. Ya, alamat kok alamat sih? Sorry, keterangan ya. Keterangan saja cat. Ya, keterangan ini kita ganti jadi teks. Oke, nama kategori kita kasih misalkan 30 saja di sini. Ya, kita kasih auto increment untuk bagian ID kategorinya dan otomatis dia juga menjadi primary key gitu ya. Oke, kita klik save. Oke, sorry, di sini kita belum kasih nama tabelnya dari tabel kategori ya. Tabel kategori. Oke, kita save. Maka di sini kita sudah punya tabel kategori kita ya. Nih, tabel kategori. Oke, kita sudah punya tabel kategori kita di sini. Oke, berarti kita tinggal bikin di sini kita untuk input ya CRUD untuk kategori. Kita sudah punya linknya, tapi di sini belum ada datanya. Oke, berarti kita pakai copy paste saja ya biar lebih cepat gitu ya. Oke, kita buka data produk kita. Ctrl A, copy. Oke, bentar, jangan data produk deh. Data customer aja ya. Data customer, Ctrl A, copy. Lalu kita klik kanan, ambil new file dan kita pastekan. Ya, kita simpan dengan nama data kategori. Pastikan menyimpannya di eShop dan di folder admin karena yang akan memproses adalah
admin. Oke, data underscore kategori titik php. Save. Oke, di sini kita tinggal edit sedikit ya. Kita ganti sini data kategori. Ini customer, e-shop, data register. Kita ganti di sini jadi kategori produk. Ini juga data kategori produk. Oke. Lalu yang kita tampilkan nomor, nama kategori sama keterangan aja. Nomor, nama kategori. Dan ini keterangan. Nah, itu aja. Oke, kita hilangkan ini. Actionnya kita biarkan. Ini kita copy saja. Dan kita pastikan di sini. Oke. Lalu koneksi di sini kita ganti SQLK ya, kata SQLK MySQL query select bintang from table kategori. Oke, while di sini RC-nya bukan RC ya, tapi RK kita sesuaikan dengan yang ada di atas. Di sini juga kita sesuaikan dengan yang ada di atas. Oke. String nomor benar, string RK-nya di sini berarti kita sesuaikan dengan yang ada di database yaitu nm kategori. Oke, lalu ini berarti keterangan. Oke, yang lainnya kita hapus. Oke. Nah, ini kita hapus yang lainnya. Oke. Ini untuk edit, untuk delete. Oke. Sekarang kita tambahkan indeks kita untuk data kategorinya. Oke, sorry. Oh, indeks admin ya. Oh, sorry, harusnya di sini dashboard admin ya, bukan indeks ya. Nah, dashboard admin kita, ya kita menambahkan di sini ya. Oke, kita copy aja ini. Copy. Kita enter saja. Di sini kita ganti jadi data kategori. Di sini juga berarti data kategori titik php. Oke, kita simpan. Dan kita tambahkan di linknya. Jangan lupa tambahkan linknya ya, karena linknya belum kita ubah ya, link ininya. Oke, ini kita copy saja dari sini ya, dari yang ada di data produk. Copy, pastikan di bagian href-nya, paste di sini. Dashboard underscore admin titik php pack sama dengan data kategori. Oke, kita simpan. Oke, lalu kita coba jalankan. Kita refresh dulu ya. Oke, kita coba klik data kategori kita. Apakah sudah muncul tabelnya atau belum ya? Oke, untuk tabelnya sudah muncul ya. Tabelnya sudah muncul, tinggal kita membuat proses inputnya lagi ya, membuat proses inputnya. Oke, ini boleh kita copy dari data produk ya, tombol inputnya ya. Oke, tabel responsif. Oke, di sini di formnya dari sini sampai sini ya, sebelum head ya, sebelum head kita copy saja, copy. Kembali lagi ke data kategori kita tadi ya, kita pastikan di atas head, paste. Di sini ada tambah datanya, itu tentu tambah data dashboard admin data produk, data kategori ya, harusnya di sini ya, data kategori ya. Ini pastikan mengubahnya data kategori ya. Oke, ini benar. Ini from method post dashboard admin data produk multi delete, berarti data kategori multi delete. Ini boleh kalian tambahkan nanti, tapi bukan fokus kita ke delete ya, tapi kita fokusnya ke add di sini nantinya. Tapi ini boleh kalian tambahkan saja nanti. Oke. Oke, di sini button delete-nya sudah benar. Oke, di sini sudah benar. Ya, kita anggap saja benar di sini. Kita copy lagi yang di data produk. Oh, tidak ada lagi ya. Oke. Palingan bagian ini ya, bagian di sini aja, satu lagi di sini nih. Ya, tapi itu boleh kalian tambahkan saja nanti. Ya, copy ini.
Ya, ini untuk tombol uh, untuk proses multi delete nya nanti. Ya, proses multi delete nya. Oke, lalu ini kita kopikan lagi satu lagi untuk ya. Oke, ini berarti ID kategori. Berarti di sini RK dan ini ID kategori. Oke, kita coba lihat tampilannya. Oke. Oh ya, tutup formnya belum kita bikin. Tutup form kita bikin di atas tabel. Oke. Oke, sorry, ini tabel kita 2 kali banget ya. Yang di data kategori tadi tabelnya ada 2 kali di sini. Ini satu, ini satu. Ini kita hilangkan saja salah satunya ya. Oke, delete. Oke, kita coba tampilkan lagi. Oke, berarti sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin proses tambah data kita. Karena kalau misalkan kita klik di sini belum ada ya. Nah, formnya belum ada, masih lamanya tidak ditemukan ya. Jadi kita bikin form untuk input data kita. Nah, di sini data produk saya hilangkan saja. Ya, saya ambil dari data produk ADD. Saya Ctrl A, copy, lalu saya ambil new file, sebuah file baru, dan pastikan. Ini boleh saya close saja data produk ADD-nya. Ya, ini tinggal kita edit saja. Karena kita masukinnya 2 ya, ada yang kita inputkan itu kan di kategori kan cuma ID kategori, nama kategori sama keterangan saja ya. Berarti inputan kita cuma ada 2, yaitu nama kategori dan keterangan. ID kategori dia auto increment, jadi tidak perlu kita inputkan. Oke, ini kita ubah data kategori. Kategori produk. Ini data kategori. Oke. Nah, pertama di sini ada kode produk, kita ganti saja dengan nama kategori. Oke, nama kategori. Oke, di sini dia menggunakan call MD-nya 6 ya. Ingat ya pembagian-pembagian sebelumnya ya. Dia membagi, berarti call MD 6 berarti dia setengah-setengah. Ya, sekarang kita ganti aja dari 12 ya. 12. Ini berarti yang bagian ini kita hapus saja nih. Ya, dari buka ini sampai tutup ini kita hapus saja. Oke, nama kategori. Name-nya yaitu KNM kategori. Ya, di sini berarti masukkan nama kategori. Oke, ini nama kategori. Lalu di sini kita cari saja yang bentuknya text area ya. Oh, ini dia text area. Berarti ini kita hilangkan saja bagian ini. Hilangkan, ini juga kita hilangkan juga ya. Oke. Berarti ini keterangan kategori.
Oke, name cat, ini benar. Masukkan keterangan kategori. Ya, ini untuk gambar kita hilangkan saja. Ya, oke, selanjutnya ada tombol. Oke, ini benar. Ya, berarti ada dua, yaitu name kategori dan cat. Nah, sekarang ini tombol untuk simpannya. Berarti di sini if. Oke, di sini main panjang ya. Oke, ini kita hilangkan saja. Ini boleh kita pakai proses yang ada di KD register. Ya, kita coba ambil yang di register saja, biar nggak terlalu panjang nih. Registrasi ya, kopikan inputnya ya di sini. Lalu kita pastikan, karena ini panjang nih, karena kemarin kita pakai yang upload foto. Nah, jadi seperti ini saja. Include koneksi Michael insert into table kategori. Kita sesuaikan dengan yang ada di database-nya. Yang pertama itu nm underscore kategori, dan juga di sini yaitu cat saja. Habis itu silakan hilangkan saja, karena yang kita import adalah cuma dua. Lalu postnya itu pertama di sini adalah nm kategori, ya. Lalu yang kedua itu adalah cat terangan. Cat. Nah, ini dia. Oke, yang lainnya silakan dihapus saja. Nah, jadi kan nanti kalau berhasil perginya kemana nantinya ya. Oke, coba berarti kalau misalkan berhasil dia perginya ke dashboard admin ya. Dashboard bukan ke dashboard. Nanti kalau dia berhasil nanti dia akan pergi ke data kategori gitu ya. Nah, berarti kita bikinnya di sini adalah dashboard underscore admin titik php tentangnya pack sama dengan data underscore kategori. Oke, kita simpan. Pastikan nyimpannya di folder admin ya. Pastikan nyimpan di folder admin. Lalu dia kita paste di sini itu data underscore kategori underscore add. Kok jadi gede? Kategori underscore add titik php. Save ya. Lalu jangan lupa tambahkan juga di dashboard adminnya ya, untuk penentuan packnya di sini. Oke, berarti data kategori underscore add, ini juga underscore add. Oke, sudah benar ya. Oke, ini sudah benar juga. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba tambahkan datanya. Klik data di sini. Oke, masukkan nama kategorinya, misalkan baju pria ya. Keterangan kategorinya pakaian dan baju khusus untuk pria, misalkan seperti itu ya. Oke, simpan data produk ini harus kategori ya, harusnya di data kategori add, simpan data kategori. Oke, kita simpan datanya. Oke, data berhasil simpan. Oke, di sini ada yang salah nih, ORC. Di data kategorinya, oke, ini salah di sini. Harusnya R. Harusnya di sini adalah RK. Terus satu lagi di sini masih ada yang salah di sini ya. Koneksinya kurang di sini. Titik 2 koneksinya di sini ya, untuk di data kategori ADD. Maka tadi ada kelihatan error sedikit di sana. Oke, di sini sudah benar ya, baju, pakaian baju khusus untuk pria. Contoh lagi baju wanita, misalkan kita tambahkan ya. Baju wanita. Ini pakaian baju khusus untuk wanita. Simpan data kategori lagi. Oke, berhasil simpan. Oke, ini berarti sudah ada dua. Lalu celana misalkan lagi ya, celana pria.
Oke. Oke, kita anggap sudah ya. Berarti nanti di data produk ketika memilih kategori sudah ada kategori ini ya. Artinya dia akan memanggil data berdasarkan kategori yang ada di sini ya. Jadi dia bukan mengambil dari data manual lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kategori yang terbaru, dan pas kita membuat data produk, dia akan masuk kategori yang terbaru tadi gitu. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya nanti pas kita menginputkan data produk, data kategori ini akan kepanggil secara otomatis dari database. Nah, caranya adalah silakan dibuka data produk ADD-nya. Nah, sebelumnya kan kita bikin di sini ya. Sebelumnya kita bikin di sini. Nah, caranya adalah cukup simpel ya, nggak terlalu ribet deh kalau bagian ini. Oke, kita coba buka di bagian data produk saja. Oke, ini ya seperti ini. Ini boleh kita copy ya, kita copy bagian ini ya. Lalu kita buka data produk ADD kita tadi ya. Lalu di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini kita pastikan yang kita copy tadi. Oh sorry, harusnya pakai PHP dulu ya. Buka PHP ya. Di sini tutup PHP-nya. Oke. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga include koneksi kita. Titik 2 sama dengan koneksi titik PHP. Oke. Nah, jadi di sini dia akan melakukan proses pemanggilan data. Ya, data apa yang dipanggil itu data kategori. Kita ganti jadi SQLK. Ini juga RK ya. RK MySQL query select bintang from TBL kategori. Oke, itu dia. Lalu jangan lupa sebelum option ini kita tutup PHP-nya. Dan juga kurung kurawalnya ya harusnya ya. PHP kurung kurawal. Nah, kurung kurawal mana? Kurung kurawal dari yang ini nih ya, yang ini. Ini jangan lupa diganti juga di SQLK ya. Nah, apakah proses kita sampai di sini? Ya belum ya, proses kita belum sampai di sini. Ya masih panjang nih. Oke. Nah, jadi kita tinggalkan satu saja bagian optionnya, yang lain dihapus saja. Maka bagian value ini kita ganti jadi buka kurung PHP, tutup kurung lagi. Berarti kita panggil datanya ya. Echo ya. String RK buka kurung tutup kurung yaitu ID kategori. Kok ID kategori Pak? Yang kan kita ingin menampilkannya berdasarkan nama kategorinya. Nah, jadi ketika kita menginputkan data ya untuk data produknya, yang kita inputkan itu sebenarnya adalah ID kategorinya. Jadi yang kita inputkan itu bukan nama kategorinya. Kenapa? Nah, jadi ketika kita menginputkan data ke data produk, yang masuk itu adalah ID kategorinya, bukan nama dari kategorinya. Tujuannya adalah, jadi kalau suatu saat kita ingin mengupdate data di kategori, ya, yang kita update itu adalah namanya, maka di data produk itu secara otomatis dia tidak akan berubah, ya, karena yang kita masukkan adalah nama kategori di dalam produk. Tapi kalau misalkan ID kategori yang kita masukkan ke dalam data produk, suatu saat kita ingin mengubah nama kategori di dalam tabel kategori, maka otomatis dia akan berubah karena ID kategori itu dia primary key ya, jadi dia tidak akan bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah nama kategori. Maka nilai value di sini adalah ID kategori. Tapi kalau yang untuk tampilnya saja ya, tampilnya saja di sini itu dia kalau untuk tampil saja dia menggunakan nama kategori seperti itu. Oke, jadi sini kalau tadi ID kategori, berarti di sini dia pakai namanya adalah NM kategori. Nah, seperti itu dianya. Nah, ini baru untuk menampilkan saja ya, untuk menampilkan saja kategori di dalamnya. Oke, sekarang saya cobakan di data produk. Ya, data produk, kita coba input data produk kita. Tambah data produk. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ini, nah, dia menampilkan data yang ada di tabel kategori tadi. Nah, jadi dia menampilkan tabel yang ada di kategori tadi gitu. Jadi berapapun banyaknya kategorinya, dia akan tampil semuanya di sini. Karena dia ngambil berdasarkan
data yang databel kategori. Jadi kalau misalkan ada data kategorinya update ya, mungkin ada nanti kalian ingin menambahkan kategorinya dalam bentuk jam, maka otomatis dia akan nampil juga di sini kategorinya jam. Ya, jadi dia akan menyesuaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kita akan coba menginputkan datanya ya. Kita akan coba menginputkan data kita. Nah, sekarang saya coba inputkan data KD. Oke, bentar. Tadi KD berapa ya produknya? KD 01 ya. KD 01 di sini kita tambahkan misalkan KD 02 misalkan. Dia baju pria ya. Nama produknya adalah kaos pria. Harga produknya misalkan 35.000. Stok produknya ada 45. Keterangan kaos pria murah. Oke, kita pilih gambarnya. Oke, misalkan ini aja. Oke, kita simpan data kita. Oke, ada kesalahan di sini, file gagal upload. File gagal upload. Kok gagal ya? Karena gambarnya kali ya. Oh, oke, JPG deh, JPEG. Oke, kita coba tambahkan format kita di sini. Oh, ada JPEG dong. File gagal diupload. Oke, kita coba cek di sini masuk nggak ya gambarnya ya? Masuk sebenarnya gitu ya. Datanya masuk di sini. Coba kita klik data produk. Data produk di sini. Oke, di sini sebenarnya masuk ya gambarnya. Tapi salahnya letaknya di codingannya nih. Ada lagi kesalahan di bagian codingannya. Oke, kita coba cek dulu di sini. Kesalahannya ada di sini nih. File gagal diupload. Insert into table produk, kode produk, nama produk, kategori. Ini sudah benar semua ya, karena ini tidak ada perubahan. Yang kita rubah itu yang tadi. Oke, kita coba. Oke, kita coba hilangkan dulu. Ini foto yang tadi. Kita coba upload data baru lagi. Oke, di sini ada kategori. Sini adalah kategori. Oke, bukan produk. Sini kategori. Oke, mungkin di sini kesalahannya. Di sini harusnya kategori. Ini RK ID kategori. Oke. Kalau nama kategori sudah muncul. Oke, berarti di sini string pas kategori. Oke, di sini sebenarnya sudah benar ya, nggak ada jadi masalah di sini sebenarnya. Kita coba gambar yang lain ya. Kita coba dengan gambar yang lain kan. Baju wanita, baju kaos wanita 65.000.
produknya ada 45, baju wanita murah, pilih filenya. Oke, open. Kita simpan data produknya. Kayaknya ada masalah, file gagal dia upload. Tapi di sini masuk ya. Oke, saya juga jadi masalahnya di sini kalau misalkan dari strukturnya sudah benar di sini harusnya ya. Oke, atau mungkin kesalahannya dari sini gitu. Tapi saya rasa ini nggak jadi masalah ya. Oke. Option value buka PHP echo string rk id kategori SQLK string select bintang from table kategori, bener ya, tbl kategori. Sini ID kategori. Kalau di produk, oke, kita coba cek dulu di ID kategori yang ada di sini. Bentuk struktur datanya di sini adalah untuk kategori itu dia varchar, jadi nggak ada masalah harusnya sih. Oke, di sini string lk rk well benar, tabel kategori benar, echo id kategori php. Oke, kita coba rubah seperti ini aja ya. Oke, ini kita hilangkan echo ya. Option value ini jadi kutip 1. Ini tidak pakai PHP lagi di sini, langsung saja seperti ini. String rk id kategori satu seperti ini ya. Lalu ini juga tidak pakai ini lagi, langsung seperti ini saja, rk nama kategori. Ini juga tidak, optionnya kita tutup koma ya. Lalu kita tutup, ini hilangkan buka PHP yang di sini. Oke, kita cobakan muncul atau tidak. Oke, kita coba klik di sini. Datanya ada di sini, datanya ada. Kita cobakan lagi KD03. Baju kaos wanita. Harga 65.000. Stok produk 56. Baju kaos wanita murah. Oke, pilih filenya. Simpan lagi data produknya. Data berhasil disimpan. Oh, baru masuk dia. Ya, tadi baru masuk dianya. Oke, udah berapa kali nih datanya harusnya. Oke, kita coba cek gambarnya tadi. Gambar mana sih yang dipilih? Itu yang terakhir tadi. KD03 berarti 63. Gambar 63 berarti yang dua ini dihilangkan saja. Oke.
Kita cobakan lagi ya, tambah data ya, untuk KD02 baju pria, baju kaos pria, harganya 45.000. 45.000 ya, 45.000. Stoknya misalkan 34. Baju kaos pria murah. Lalu kita pilih gambar bajunya, kita simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan. Oke, ini dia, seperti ini dia. Namun dia jadi masalah di sini, kategorinya tetap satu. Ya, kategorinya tetap satu di sini. Berarti ada yang salah di sininya. Ya, ada yang salah di bagian sininya. Oke, kita akan cek kesalahannya. Nah, harusnya sih dia berdasarkan data yang kita pilih ya. Kalau misalkan yang kita pilih tadi adanya baju kaos wanita, di sini baju kaos wanita itu ya, baju kaos wanita. Berarti kan kategorinya baju wanita ya. Berarti di sini kategorinya adalah 2. Ya, sedangkan baju kaos pria itu kan maksudnya kategori 1 ya. Nah, jadi di sini dia ada kesalahan di sini nih, di bagian kategori ini. Nah, lalu kenapa di sini yang inputnya adalah angka di sini? Karena value kita adalah ID kategori. Berarti ada yang salah di sininya, ya. Oke, kita akan coba cek. Oke, ID kategorinya aman di sini sebenarnya, ya. Tinggal di codingannya aja yang salah di sini sebenarnya. Oke, option value. Option value. Oke, string RK ID kategori. Oke, ID kategori, mungkin saya kesalahan, mungkin ditipu ini. ID kategori. Oke, benar ya, kategori. String RK ID kategori, kebenar ya, tidak ada yang salah di sini. Saya cek di sini. Oke, mungkin bisa di masalah di include ini. Kita simpan dulu ya. MySQL underscore query string count select bintang from TBL kategori. Ya, benar ya. Di sini benar. Oke. Kita cobakan lagi. Ini berarti yang baju yang perempuan ini kita hilangkan dulu, kita hapus dulu di di produknya. Ya, untuk produk ini kita hilangkan saja dulu untuk wanitanya. Oke. Karena kategorinya nggak cocok. Ya, yang cocok ini yang pria ini. Ini baru cocok ya. Oke, tambah data lagi. Kita pilih, masukkan kodenya tadi KD03. 03 baju wanita ya. Di sini udah benar ya, tampil sebenarnya. Di sini baju kaos wanita. Harga produknya 65.000. Stok produknya ada 67. Baju kaos wanita murah. Oke, gambarnya kita pilih lagi, gambar tadi. Oke, kita simpan data lagi. Data berhasil disimpan. Oke, di sini sudah berubah dianya. Ya, sudah berubah dia di sini. Berdasarkan kategorinya tadi. Kita coba tambahkan lagi deh. Ya, kita tambahkan lagi biar kita enak. KD04. Kita pilih baju pria lagi deh. Ya. Baju kaos saja. 65.800. Stoknya ada 78. Baju kaos berwarna misalkan. Lalu kita ambil ini aja deh. Ya. Kita simpan. Harusnya kategorinya adalah kategori 1 karena dia pilihnya tadi baju kaos pria tadi. Oke, benar ya di sini. Nah, sekarang berarti di sini kalau misalkan gak mungkin kan yang tampil di sini adalah bentuknya angka-angka seperti ini, kategori di sini.
Nah, cara menampilkannya adalah dengan cara kita melakukan proses join tabel. Nah, jadi antara tabel kategori dan tabel produk kita join, kita gabungkan, sehingga nanti untuk bagian kategori ini dia akan menampilkan nama dari kategori. Jadi bukan dari ID kategorinya. Nah, jadi nanti dia akan mengambil data itu berdasarkan ID si kategori tadi, gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita balik lagi, ini kita anggap clear ya, kita untuk data produk ADD kita anggap clear. Oke, kita masuk ke data produk ya, data produk di sini. Nah, jadi yang akan kita rubah ini adalah di bagian kategori ini ya, bagian kategori ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita menggunakan join tabel itu sebenarnya konsepnya kadang-kadang kita sedikit lupa ya, kadang-kadang konsepnya kita sering salah gitu. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya cukup mudah, kita menggunakan konsep pemanggilan tabel kategori tapi berdasarkan kategori yang ada di tabel produk. Nah, caranya adalah tinggal kita bikin hampir sama kayak di pemanggilan data produk ini ya. Jadi kita bikin string SQLK ya, sama dengan nih, kita copy aja deh, kita copy aja nih biar mudah ya, copy lalu kita paste di sini ya. Jadi si konsepnya seperti ini, MySQL query string count select bintang from tbl kategori. Ya udah, kita bikin seperti ini dulu ya, kategori. Oke. Nah, ini berarti kita hapus while-nya nggak boleh dua kali ya, karena kita menggunakan while yang di atas. Jadi bikinnya itu setelah while ya. Jadi bikinnya setelah while yang dari data produk. Karena kenapa? Karena data produk itu adalah data induknya. Jadi yang ingin kita tampilkan kan adalah data produk ya. Nah, sedangkan yang ingin kita gabungkan itu adalah tabel kategorinya. Maka untuk bikinnya itu adalah di bawah tabel produk untuk kategorinya itu pemanggilannya. Maka di sini kita bikin SQLK ya. Ini kita sesuaikan ya, RK ya, MySQL fetch array ini kita sesuaikan juga, nggak pakai kurung kurawal lagi seperti ini. Ya, langsung titik koma seperti ini. Jadi berbeda ya, kalau misalkan while dia membuat perulangan ya. Nah, di sini kita nggak bikin perulangan lagi untuk kategori ya. Jadi kita bikin SQLK di sini. Berarti select bintang from tabel kategori. Kalau kita bikin seperti ini belum selesai codingannya. Nah, caranya bagaimana supaya nanti di tabel kategori ini nyambung sama tabel produknya? Caranya adalah kita tambahkan yang namanya where. Ya, select bintang from tabel kategori. Ya, pilih semua yang ada di tabel kategori, di mana ya ID kategorinya, ID kategori yang ada di tabel kategori ini sama dengan ya string rp. String rp datang dari mana? Dari sini gitu. Itu string rp yaitu kategori. Nah, jadi apa namanya itu, kategori ya. Jadi kategori yang ada di tabel produk itu sama dengan ID kategori yang ada di tabel kategori. Nah, jadi cara menampilkannya nanti kan ini kategori aja ya. Nah, maka kita ganti di sini adalah RK. Dia ngambil data dari RK. Lalu ini kita bikin nm kategori seperti itu. Ya, seperti ini dia nanti. Nah, sekarang kita tampilkan bagaimana bentuknya. Nah, maka ini kenapa error? Karena ada satu nih yang tidak berdasarkan ID kategori. Tapi yang berdasarkan ID kategori tadi muncul dianya. Tadi ID kategori 1 tadi baju pria ya, 2 adalah baju wanita. Nah, di sini dia tampil. Nah, jadi dia tampil bukan berdasarkan angka lagi, ya, tapi tampil berdasarkan nama seperti ini gitu. Nah, jadi itu konsep untuk join tabel. Pak, saya pengen lihat deh Pak bagaimana bentuk dari proses join tabel itu gitu ya. Nah, bisa juga sebenarnya. Nah, untuk proses join tabel itu bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini saya coba pindahkan dulu ya. Mungkin ada yang penasaran bentuk dari join tabel itu seperti apa sih Pak gitu ya. Nah, saya coba kopikan aja nih bagian ini ya. Saya copy dulu. Saya pastikan dulu di sini. Oke, saya akan ganti seperti ini. Ininya saya ganti. Oke, bentar, bukan ini saya hilangkan dulu ya. Oke, jadi di sini bikin seperti ini. Select bintang ya, select bintang tbl underscore
produk, koma, ya, tbl underscore kategori from tbl produk, ya, join tbl underscore kategori. Nah, jadi di sini dia proses seperti ini. Jadi dia akan memilih dua tabel, yaitu select bintang tabel produk. Ya, dia akan pilih tabel produk, lalu dia pilih tabel kategori. Dari tabel produk, ya, dari tabel produk, gitu ya. Join, gabungkan tabel kategori, ya, on, ya, seperti ini. Nah, tbl underscore kategori titik id underscore kategori sama dengan, nah, begini seperti itu tbl underscore produk titik kategori. Nah, seperti ini saja jadinya. Nah, jadi ini kita ganti lagi jadi rk, tadi kita ganti lagi jadi rp dia. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin join tabel itu bentuk seperti ini. Select bintang tabel produk, tabel kategori, from tabel produk, join tbl kategori, on tabel kategori, titik id kategori, sama dengan tbl underscore produk, titik kategori. Nah, ini konsepnya. Jadi, kalau yang tadi kita akan pisahkan ya, atau pemilihannya selectnya. Kalau ini kita gabungkan langsung jadi satu variabel pemilihan di sini. Nah, kalian boleh menggunakan yang tadi atau boleh menggunakan ini. Sekarang saya coba tampilkan, ini bisa tampil nggak ya kira-kira? Oh, ada sedikit error di sini. Oke, kita coba cek nih masalahnya di mana ya. Select bintang tbl produk, tabel kategori, from tabel produk, join tabel underscore kategori, on tabel kategori, titik id kategori sama dengan tbl kategori. Oke, sebentar. Kita akan coba cek di sini errornya diletaknya pada online 55 ya. Online 55 berarti kesalahannya ada di sini. Ya, kesalahannya ada di sini. Oke. Oke. Nah, ini mungkin codingnya agak sedikit panjang. Ya, ini bagian codingnya sedikit panjang. Mungkin saya pendekin aja dengan menggunakan yang namanya inner join. Jadi join tabel itu ada namanya beberapa jenisnya, ada inner join sama macamnya. Itu boleh kalian searching aja di internet, ada. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan join itu, inner join ini kita bikin seperti ini aja. Ya, select bintang from tabel produk dulu. Ya, kita pilih tabel produk dulu. Lalu kita joinkan dengan tabel kategori. Ya, di sini kita tambahkan yang namanya inner join seperti ini. Ya, inner join. Ya, jadi tabel utamanya adalah tabel produk, kita inner join kan ya dengan nama tabel kategori on, di mana ya onnya itu tabel kategori, tabel produk underscore kategori, kita pindah ke depan seperti ini. Ya, sama dengan tabel kategori titik id kategori seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, ini tetap jadi RP bukan RK ya, RP nama kategori. Nah, jadi dia konsepnya seperti ini, kodenya lumayan simpel. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita nggak paham dengan konsepnya, ya apakah kita harus pakai tabel produknya dulu atau tabel kategorinya dulu, kadang-kadang ini jadi masalah. Ya, makanya harus paham konsep dari inner join. Maka kalian boleh menggunakan konsep seperti ini, ya, walaupun nggak apa-apa sedikit panjang, tapi kita paham dengan konsepnya. Dan ini juga kalau misalkan ini kecil nih, tapi juga harus paham dengan konsepnya. Maka kalau misalkan kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi dia hanya menampilkan 3 saja. Kenapa? Karena data yang tadi, yang pertama tadi, itu dia berdasarkan oke, di sini ya. Nah, ini dia bukan berdasarkan ID kategori. Nah, jadi kalau baju kaos pria kita ganti aja di sini. Dia bukan baju kaos. Coba aja kita ganti di sini jadi nama produknya ya, baju kaos wanita. Baju kaos aja lah ya. Baju kaos. Tapi di sini untuk kategorinya ya ini untuk update di database saja ya.
Oke, saya coba update di sini aja. Kategorinya dua, dia masuk ke kategori baju wanita ya. Maka kalau kita jalankan, datanya muncul gitu, karena dia sudah sesuai dengan ID kategorinya. Datanya ada di kategori. Nah, muncul dia seperti ini. Nah, jadi seperti itulah konsep dari menggabungkan ya. Jadi kalian boleh menggunakan seperti ini, menggunakan inner join seperti ini, atau boleh menggunakan konsep seperti ini. Silakan saja, jadi tidak masalah. Pak, saya ingin menggunakan ini saja Pak gitu, karena codingnya lebih simpel gitu. Ya nggak menjadi masalah gitu. Boleh menggunakan seperti ini, karena codingnya lebih simpel. Ya lumayan sedikit. Ya, tapi kalian harus paham konsepnya. Ini baru satu tabel ya, satu tabel yang kita gabungkan. Bagaimana nanti kalau misalkan kita menggabungkan banyak tabel nantinya. Nah, jadi nanti akan lebih banyak lagi. Misalkan contohnya nanti ada lagi produk apa tabel promo gitu ya, tabel promo. Maka dia inner join lagi. Ya, select bintang from tabel inner join ini ya, seperti di sini. Lalu lakukan lagi inner join lagi di sini nantinya. Inner join lagi sama tabel apa lagi nantinya. Nah, itu uh, akan lebih panjang lagi dan konsepnya akan lebih rumit lagi. Tapi kalau misalkan kalau ini kan masih dua tabel, masih lumayan lah ya, masih lumayan mudah ya. Nah, tapi kalau misalkan udah banyak tabel nih akan semakin pusing. Berbeda dengan ini, dia akan menampilkan satu-satu. Jadi kalaupun mau menampilkan banyak tabel nantinya dia akan mengikuti aja nanti. Jadi kan tinggal kita copy paste aja ini, ya, tinggal kita copy paste saja bagian ini. Nah, lalu kita munculkan lagi di bawahnya apa yang mau ditampilkan dan kemana dia mau disambungkan. Kalau ini kan kita ingin menampilkan data kategori, tapi kita sambungkan dia dengan tabel produk. Nah, lalu where-nya di sini tinggal kita ganti ID kategori sama dengan kategori yang ada di tabel produk seperti itu. Nanti misalkan ada promo, ya udah bikin seperti ini lagi. Select bintang from table promo where ID produknya sama dengan produk yang ada di tabel produk. Nah, seperti itu dianya. Jadi nggak rumit dianya kalau misalkan menggunakan seperti ini ya, kalau misalkan tabel produk. Jadi ini terserah kalian mau menggunakan apa. Maka di sini untuk proses menggabungkan tabel ya, join tabel ini sudah clear semuanya ya, ini sudah clear, tidak ada masalah. Oke, jadi untuk di minggu depan kita akan lebih banyak fokus ke bagian front end kita lagi ya. Di sini saya akan coba masuk sedikit ke bagian front end kita. Oke. Oke, kita akan coba masuk ke bagian front end kita. Oke. Karena ini sudah selesai, maka ini saya close saja ya, saya close. Ini boleh disimpan saja. Ya, kita simpan saja dengan nama di admin ini ya. Untuk join manual misalkan titik php save. Oke, biarin saja ya, mana tahu suatu saat kita butuh gitu ya. Oke, dashboard admin kita close saja. Untuk admin kita close saja. Kita masuk ke bagian indeks yang ada di front end kita ya. Oke, di sini ini tampilan front end kita ya sebelumnya ya. Oke, tadi kita sudah punya data kategori dan sama data produk. Kita akan ganti bagian kategori ini. Dia ngambil dari database dan produk ini juga ngambil dari database. Kalau ini kan masih dari desain template tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan. Oke, kita coba ganti kategori. Coba kita cari kategori mana ya kategori. Oke, ini registrasi, ini beda ya. Oh, ini bagian footer. Oh, kita di beranda ya, beranda. Shopper kategori. Oh, ini dia kategori ya. Kita coba ganti kategori. Kita coba cek bener nggak keganti dia. Oke, benar ya. Berarti ini yang keganti. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan ya berdasarkan dari database. Yang sebelumnya ini kita hilangkan saja ya. Ini sportswear, ini kan dia ada di sini nih, sportswear ini. Ya, nih seperti ini. Ini kita hilangkan saja. Boleh kita hilangkan saja. Boleh nanti kalau kalian ingin berkreasi silakan saja. Ya, nggak usah dihilangkan kalau ingin berkreasi. Ini bukanya, ini tutupnya kita hilangkan. Kita cek lagi bukanya, ini tutupnya kita hilangkan juga. Kita tinggalkan satu saja ya untuk kita jadikan sebagai sampel.
Ini bukanya, ini tutupnya, kita hilangkan juga. Nah, ini dia, hilangkan juga sampai tinggal satu saja. Ya, kita tinggalkan satu saja. Nah, ini aja, ini kita tinggalkan ya. Oke, ini saja yang kita tinggalkan. Kita buka PHP, lalu kita include koneksi kita. Koneksi titik PHP, titik koma. Apakah harus pakai titik 2? Gak usah ya, karena dia satu folder dengan koneksi kita tadi. Oke, ini tadi temannya mana ya tadi ya? Ini temannya di sini ya tadi ya, temannya di sini. Ini kita tutup PHP kita di sini. Ya, di sini kita kasih echo. Oke, bentar, jangan echo dulu. Kita bikin dulu pemanggilannya, datanya dulu. Ya, kita bikin pemanggilan dulu. String sklk, ya ini untuk menambahkan kategori. Kita copy saja ya, biar nggak terlalu panjang kita ngetik. Kita copy dari data kategori kita. Oke, kita copy dari sini aja. Copy. Lalu kita paste di sini. Paste. Ya. Oke. Ini berarti kita tutup saja PHP kita di sini. Tutup PHP. Lalu kita copy juga untuk tutup kurung kurawalnya. Ya, kurung kurawalnya belum kita tutup ya untuk while ini. Untuk string no-nya kita hilangkan. Oke, tinggal kita menampilkannya saja lagi di sini, ya. Bagaimana cara menampilkannya? Pasti kalian sudah tahu. Berarti tinggal bikin di sini, buka PHP, tutup PHP, echo, string rk ini, buka kurung, yaitu nm underscore kategori. Karena kita menampilkan nama kategorinya di sini ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini dia kategori-kategori kita yang berdasarkan dari database seperti ini. Oke, sekarang kita ganti untuk gambar-gambar ini kita sesuaikan dengan yang ada di data kita, ya di backend kita. Kita coba cari, nah mana datanya ya? Oke, ini dia datanya ya. Ini datanya nih. Ya, call 4 call SM4 nih, buka tutupnya. Kita tinggalkan satu juga. Kita cari ini bukanya, ini tutupnya. Kita tinggalkan satu saja sebagai sampel. Nyaled satu. Nah, juga ini dia. Oke, satu udah tinggal satu ya. Ini udah satu nih. Ya, satu ini. Nah, ini satu. Udah nggak ada lagi. Tinggal satu-satunya ini. Oke. Nah, ini yang kita lakukan perulangan untuk menampilkan datanya di sini. Ya. Nah, ini boleh kita ngambil dari data produk tadi. Data produk kita, coba kita cari data produk kita. Data produk kita ambil ini, copy aja ini, copy. Lalu kita pastekan di sini kita lagi. Enter seperti ini aja. Paste. Oh, sorry. Buka PHP-nya lupa. Ini kita copy dari sini aja deh. Copy dari kategori tadi ya. Nih, kita paste di sini aja. Oke. Nah, tutup PHP-nya. Jangan lupa untuk ditutup kurung kurawalnya di bawah sini. Buka PHP, tutup kurung kurawal, tutup PHP-nya. Oke. Nah, maka di sini kita akan menampilkan data kita. Ya. Ini boleh menggunakan ini select bintang from table join inner join ini boleh. Ya, atau boleh pakai langsung aja select bintang from table produk itu aja. Oke. Ini boleh.
atau kalau saya pakai yang tabel produk, semua tabel produk saja ya. Select bintang from tabel produk. Dia menampilkan semua data kita. Oke, pertama di sini ada menampilkan foto ya. Di sini menampilkan foto. Oke, boleh kita copy paste yang ada di punya kita ya. Kita ada image kita nih, image width kita ini sampai tutup image-nya ya. Ini di copy, lalu kita pastikan di sini ya, untuk digambar di sini. Paste. Ya, di sini echo foto produk. Foto produk taruhnya di mana? Di folder admin. Maka kita harus tambahkan di sini folder admin dulu. Admin garis miring foto produk, lalu di sini baru RP gambar. Nah, lalu di sini ada harga ya, harga. Berarti kita pakai yang harga mana ya, harga dianya, harga. Kita cari harga kita. Di produk kita nggak ada harganya ya. Oh, ini dia harga ya, harga produk nih. Kita copy nih dari PHP buka sampai tutupnya, copy, lalu kita pastikan di sini untuk harganya, paste ya. Lalu nama dari barangnya, misalkan nama dari produknya kita copy ini aja ya, di data produk, biar nggak banyak ngetik, mending di copy paste gitu ya. Paste lagi. Oke, di sini add to chart ini biarkan saja, ini minggu depan kan kita proses. Ini lagi copy lagi bagian ini, kita pastikan lagi di bagian sini. Oke, lalu nama produknya juga seperti itu. Oke, saya udah clear semua ya, clear semua di sini. Kita coba tampilkan, bisa nggak dia ngambil data dari backend kita. Oke, tampil ya, semuanya tampil di sini dengan baik. Oke, begitu juga dengan ini. Nah, jadi dia sudah berhasil manggil data kita nih. Nah, tinggal kita bikin proses add to chart ini ya. Nanti si pembeli, si customer kita bisa langsung belanja nantinya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, jadi pertemuan minggu depan kita akan fokus lagi ke proses front end kita lagi. Jadi kita anggap untuk back end kita anggap sudah selesai. Ya, jadi untuk backend itu boleh kalian kembangkan ya, kalian kreasikan seperti apanya nanti ya, walaupun nanti di bagian proses front end ini nanti kita masih berhubungan dengan backend kita, kan nanti untuk memproses dari pembelian si konsumen melalui backend juga nantinya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini ya. Ini boleh silahkan dipelajari, boleh dikembangkan juga. Dan ini sini kan ada kategori ya, mungkin kalian boleh di backend kalian boleh kalian tambahkan brandnya, lalu kalian boleh tambahkan promonya nanti di bagian backend, baru nanti bisa kalian tampilkan di front endnya seperti itu gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai hari ini ya, untuk pertemuan hari ini silahkan dipelajari. Oke, dan juga silahkan dibuat seperti ini juga. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.